Ya, bisa dilihat dalam halaman 74 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, ya, bertakwalah kepada Allah, ya. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, bertakwa. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, ya. Jadi tidak cukup ketika kita menjadi orang yang bertakwa, ya, menjadi orang yang suka beribadah, hafiz Quran, hafizah Quran, ya. Tapi amat sangat penting ketika kita bersama orang-orang yang sama pula, memiliki keimanan yang sama, ya. Minimalnya di sini, ya, orang-orang yang betul, begitu, ya, orang-orang yang benar. Karena dalam sebuah hadis, ya, yang isinya kurang lebih, kalau kita bergaul dengan, ya, orang yang kerjaannya adalah tukang besi, ya, tukang besi, ya, itu minimalnya kata Rasulullah SAW, ya, kalau tidak terkena bau besinya itu, maka akan terkena percikan api yang akan bisa membuat baju menjadi bolong, begitu, ya, atau bisa kena besi panas itu akan luka kulit, begitu. Nah, tapi bertemanlah dengan orang yang penjual parfum, begitu, ya, minimalnya terkena baunya, seperti itu. Makanya ini perintah bersama orang-orang yang shadiq, ya, ma'as-shadiqin, ya. Nah, ini orang-orang yang benar. Ya. Lalu ayat-ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 dan 24 ini pun sama, ya. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah akan membalas, memberikan ganjaran as-shadiqina, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, bisidqihim, karena kejujuran mereka, begitu. Ya. Lalu ayat yang lain di sini pun disebutkan, innallazina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ini kebalikannya orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur, yaitu pertama adalah memperjualbelikan janji Allah dengan harga yang murah. Ya, apa? Ini orang yang tidak jujur seperti ini ganjarannya, maka tidak ada bagian di akhirat. Maksudnya tidak ada bagian surga, ya, la khalaqa lahum fil akhirah. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, bahkan jangankan bicara, melihat pun tidak mau Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, maka mereka tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan kalau misalnya belajar hadis, ada namanya kitab hadis arba'in. Ini biasanya suka dihafalkan. Coba dulu pernah ada yang menghafal ini enggak? Hadis ini. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa mazala ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Wa iyyakum wal kadzab fa innal kadzba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa mazala ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadzab hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nah, ini hadisnya masyhur. Ada yang tahu? Ada yang mengerti enggak hadis ini? Belum, ya? Ini kalau misalnya belajar hadis itu hadis arba'in. Makanya sebetulnya kalau belajar ilmu hadis, ya, bagusnya belajar hadis dulu, ya. Nah, baru nanti belajar ilmu hadis kan kalau di Rosah. Ini, ya, hadisnya, ilmu hadisnya, tapi hadisnya enggak belajar. Ya. Alaikum bisidqi. Alaikum itu artinya wajib, harus, ya. Wajib, harus, mesti, ya, bisa, ya. Bisidqi, yaitu berbuat jujur, harus jujur, ya. Jujur itu keharusan, kewajiban, kemestian.
Kenapa? Alasannya kita harus jujur, ya. Kata Rasul, ya, fa inna sidqa, karena kejujuran, ya. Apa akibatnya? Ya. Kalau orang jujur itu apa? Nanti dia akan menjadi orang yang yaitu baik. Kalau jujur insya Allah baik, ya. Insya Allah akan jadi orang baik. Lalu kenapa lagi? Ini dijelaskan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena dari kebaikan itu nanti akan mendapatkan apa? Surga. Gitu ya. Ya. Dan misalnya dibiasakan untuk berlaku jujur, ini terbiasa, ya. Terbiasa. Seorang laki-laki berlaku jujur. Maka bagaimana kalau sering jujur, maka Allah akan mencatatkan dia, ya, akan menjadi orang jujur, tapi di sisi Allah. Jujur di sisi Allah, Ya, ini keutamaannya. Tadi keutamaannya sudah banyak, ya. Maka Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Tapi kebalikannya hati-hati. Nih, kebalikannya, wa iyyakum wal kadzab, ya. Wa iyyakum wal kadzib, ya. Hati-hati, jauhilah, ya, iyyakum. Berbuat apa? Dusta. Kenapa? Karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan, ya. Ya. Dusta itu bagaimana? Dusta itu akan membawa kepada apa namanya? Dosa. Ya. Dan kalau misalnya dalam ceramah ustadz gitu ya, ustadz atau ulama-ulama gitu ya, ustadz pernah dengar. Jadi yang namanya sebuah kebohongan itu pasti nanti akan membawa kepada kebohongan yang lain. Nanti kebohongan yang lain, kebohongan terus, jadi ditutup terus kebohongan. Jadi bisa nanti apa namanya terus berbohong. Apa bahayanya dosa? Nah, dosa itu membawa kepada apa? Neraka. Iya. Ya. Terus ada orang tadi kata Ustadz, ya, dari satu buah kebohongan itu pasti akan mengakibatkan kebohongan yang lain. Sampai dia terus-menerus, ya, dia akan berbohong, maka dia akan dicatatkan di sisi Allah sebagai apa? Pendusta, tukang dusta. Kazab. Nah, kazab itu tukang dusta. Tukang bohong. Misal, ya, ditanya, kamu kuliah di mana? Saya kuliah ekonomi, padahal dia nggak kuliah. Kuliah ekonomi di mana? Di ITB. Ya, ITB jalan mana? Itu di Cianjur ITB-nya. Kan bohong lagi, kan udah ketahuan ya bohong. Di sana di Cianjur sama siapa? Sama teman-teman kos. Terus bohong, ya, kos. Sampai kalau ditanya apa lagi, jawab lagi kebohongan. Tanya apa lagi, jawab lagi kebohongan, ya. Ya, salah. Ya, mangga. Ya, mangga. Ya. Jadi satu buah kebohongan, ya, itu nanti terus saja. Ya. Misalnya ketahuan, misalnya apa? Telat datang di bukan kalian. Bukan. Waktu dulu ini pengalaman ya. Waktu apa namanya? Dulu kan kalau di sini mah SMA-nya bukan SMA ini ya, kan saya waktu dulu di SMA di luar gitu ya. Jadi pulang pergi gitu. Begitu telat datang tuh, "Pak, maaf Pak, tadi mobilnya macet," gitu. Padahal kan nggak macet gitu. Nah, terus ada lagi nanti bohong lagi ya. Jadi istilahnya apa namanya? Jadi ya satu buah kebohongan itu biasanya akan dibungkus dengan kebohongan yang lain. Makanya di sini Allah mengatakan, dicatatkan menjadi seorang pendusta atau seseorang pembohong begitu. Nah, di sini bentar ya, bikin kelamaan. Nah, ada 10 menit lagi. Ya, jadi di sini orang ketika jujur itu dalam buku ini dibagi beberapa macam ya. Katanya ada jujur dalam berpikir, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam pergaulan, ya. Nah, seperti itu.
Lalu di sini diulang lagi dalam bagian terakhir dalam buku ini, ya, di mana ada seseorang yang berlaku jujur, ya. Maka di sini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 119 halaman 79, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, ya. Maka pada hari ini, maksudnya nanti di hari kiamat, nanti di hari akhir tadi, ya, yanfa'us shadiqina sidquhum, akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Apa yang diperoleh? Apa ganjarannya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, bagi mereka surga, ya. Nah, enggak, pardon. Ya, silakan dulu. Ya. Khalidina fiha abadan, ya. Mereka itu akan kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah akan ridho. Nah, ini memperoleh keridhaan Allah tuh, ya. Ingin dapat keridhaan Allah mudah, tinggal jujur saja, ya. Wa radu'an, dan mereka pun akan ridho atas Allah berikan itu. Zalikal fauzul azim, itu adalah kemenangan atau ganjaran yang luar biasa begitu yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau misalnya lihat gitu ya, di film atau di cerita, ya, saya pernah lihat itu ceritanya Upin Upin, suka nonton Upin Upin, ya. Atau misalnya kalau zaman dulu tuh, ya, kalau zaman saya tuh ada kisah di majalah Bobo. Masih ada nggak sekarang majalah Bobo? Oh, masih ada. Oh iya, saya udah lama nggak berubah jadi majalah aneh gitu, jadi majalah remaja nggak, tetap majalah anak-anak, ya. Oh iya, ya. Jadi dikisahkan begitu, ya. Nanti kalau ada yang tahu nggak usah diceritain, ya, nanti jadi nggak rame, ya. Siapa tahu banyak yang nggak tahu gitu. Ya, kisah seorang penggembala. Nah, ya, kisah seorang penggembala, di mana katanya dikisahkan, ya, ada seorang penggembala kambing dan dia itu nggak pernah bohong, ya. Nah, ini saya tambahin, ya, nggak apa-apa. Nggak pernah bohong, tapi sekali waktu dia tuh iseng gitu, pengen bikin permainan begitu, ya. Pengen bikin permainan biar istilahnya kampung yang istilahnya sepi begitu, ya, menjadi heboh gara-gara dia, ya, biar istilahnya ya cari sensasi lah begitu. Maka si penjaga kambing itu dia pura-pura teriak, ya, bahwa datang apa? Datang serigala, ya, datang serigala, ya. Oh, serigala. Ya, kalau ada yang tahu apa, nggak usah ini, ya. Ya. Oh, ini mau Upin udah tahu, udah ini dibaca, ya, nggak apa-apa, ya. Ya, serigala. Penduduk desa semua pada ini, ya, pada heboh begitu, ya. Datang penduduk desa begitu, ya, tergopoh-gopoh. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi masak, ada yang lagi bertani, ada semua pada datang buat nolong si penggembala begitu, ya. Penggembala ada yang bawa pacul, bawa apa gitu istilahnya untuk mencegah serigala itu. Tapi apa? Ketika pas datang, ada nggak serigalanya? Nggak ada, malah ketawa gitu, ya. Kalian datang terpedaya oleh saya gitu, ya. Padahal kan saya main-main, ketawa aja dia, seneng gitu, ya, bisa guyon gitu maksudnya tuh, ya. Seneng. Besoknya dia pikir, wah, kayaknya rame tuh kemarin, ya. Bisa ngedatangin orang banyak, bisa istilahnya bikin heboh gitu, ya, jadi terkenal begitu kan, jadi viral, ya. Kalau zaman sekarang, ya, kan kalau zaman dulu mungkin viralnya kayak gitu, ya, caranya jadi nyari sensasinya. Nah, sekarang kan bisa buat jadi apa, YouTube atau Instagram atau apa gitu, media sosial. Sama, dia melakukan hal yang serupa begitu, ya, melakukan hal yang serupa, ya. Sekali itu, 2 kali sama, serigala. Lalu bagaimana penduduk? Nah, penduduk juga udah ada nih. Ini benar nggak, ya? Jangan-jangan bohong nih. Tapi kan si penggembala itu baru sekali nih. Siapa tahu ini sih benar. Akhirnya datang juga, walaupun nggak semangat kayak kemarin begitu, ya, untuk menolong si penggembala itu. Datang dan dilihat, ya, tertipu 2 kali. Itu tetap, ya. Oh, kalian ini kok serius banget sih katanya. Dipakai main-main kok nggak boleh. Sekali, 2 kali. Nah, biasanya orang tuh, ya. Nah, hati-hati. Sudah makanya apa? Tertipu begitu, ya. Tertipu. Itu 2 kali itu udah susah, ya. Nggak bakal dipercaya lagi. Ya. Dan pada hari ketiganya ternyata datang serigala yang
sesungguhnya serigala benerannya begitu ya. Dan tentu saja si pengembala itu ya spontan ya berteriak begitu. Tapi ya sayang sekali teriakan yang ketiga kali ini ya, hari ketiga ini ternyata ya orang-orang sudah tidak percaya lagi ya. Sudah tidak percaya lagi. Ya akhirnya ya habislah serigalanya dan mungkin si penggembala itu bisa terluka juga gara-gara serigala tersebut ya. Nah itu karena terbiasa dengan berbohong ya. Hatta yuktaba indallahi kazaban ya, sampai dicatatkan di sisi Allah pun menjadi seorang pendusta karena sudah terbiasa berdusta, berbohong. Makanya ya kalau orang yang sudah berbiasa berbohong ya itu ya bisa menyebar begitu ya. Apalagi dari orang tua ya kasih tahu ya. Nanti kalau ada telepon bapaknya nggak ada gitu ya kan, biasanya suka ada yang seperti itu ya. Ya semoga lah kita semua ya sebisa mungkin begitu ya untuk tidak melakukan kedustaan, kebohongan. Nah coba kira-kira ketika kita dalam Islam gitu ya, aturan Islam berdusta itu ada yang dibolehkan tidak? Ya coba dalam hal mantap ya, perang, apalagi sih yang lain? Memperbaiki hubungan orang yang ini. Terus ketika istri masak kan ya ketika istri, ya betul ya, untuk menyenangkan istri. Terus apalagi selain menamaikan? Ya satu lagi, kalau tidak salah nanti lihat lagi ya di hadisnya, yaitu menyelamatkan orang. Ya, menyelamatkan orang yang misalnya dia itu dalam ancaman, dalam bahaya begitu ya, dikejar apa begitu. Nah, kita bicarakan gitu ya, kita kasih tahu, oh bukan ke sana, sini. Nah, padahal dia ke sana gitu ya. Jadi untuk menyelamatkan. Ya. Nah, wallahu alam ya. Itu juga maslahatnya gimana ya istilahnya. Kalau memang kelihatan copetnya badannya gede gitu ya kan, istilahnya tahan untuk dipukul ya mungkin ya kita ini kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pencopetnya perempuan atau pencopetnya masih anak kecil gitu ya kan kasihan ya. Memang kalau ngelihat ya bisa lihat kalian ya di YouTube gitu, orang yang mencuri itu sampai ada yang dibakar gitu ya. Itu ya ada. Kalau misalnya, tapi janganlah ya, ngeri ngelihatnya ya. Dibakar hidup-hidup itu dilihatin ya. Sampai ya sampai mati lah begitu ya, tentu saja teriak-teriak begitu ya. Ya karena ya saking panasnya gitu ya, dibakar hidup-hidup gitu. Dan itu nyata gitu ya. Dan itu mungkin yang di YouTube itu hanya sebagian kecil. Sedangkan yang yang nyatanya itu ya kayaknya masa sih gitu ya. Masyarakat masa gitu ya, kalau sudah emosi, udah marah, orang diteriakin apa gitu ya. Kayak waktu dulu tuh kan kisah orang yang diteriakin maling di masjid itu sampai meninggal kan sampai. Nah, itu. Jadi ya ya ada mungkin peristiwa itu juga ada ya. Pokoknya yang jelas kalau sudah diteriakin orang gitu ya, orang tuh lebih keras lagi. Padahal kalau hukum Islam seberat-beratnya orang yang mencuri apa paling? Enggak, potong tangan, enggak sampai pancung. Potong tangan aja gitu ya. Tapi coba kenyataannya ya, kalau misalnya lihat ada di itu aja, misalnya di pasar ada yang maling, ada yang copet. Padahal copet siapa tahu yang di dalamnya dompetnya cuma isinya 1.000 ya. Iya kan? Tapi dia gara-gara uang 1.000 rupiah yang ada di dompet itu ya mati begitu. Ya kan lebih kejam lagi ya. Jadi ya nauzubillahi min dzalik ya. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Pas ya waktunya. 11.40.